Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Golok Pribumi Channel, masih bersama saya Ahmad Ridwan. Baik teman-teman, kali ini saya mau review pisau sembelih. Ini yang pertama, pisau gagal. Ini yang pertama. Sebelum kita cek ke bagian bilah, kita cek dulu di bagian luarnya atau di bagian sarungnya. Jadi handle ataupun gagalnya menggunakan kayu johar hitam atau gali johar. Sudah dipin tembus ke paksi dan permukaannya juga halus, tidak kasar. Ditambah aksesoris duralium dan gat. Jadi ketika kita melakukan eksekusi, ketika kita pegang pisaunya seperti ini secara vertikal atau secara horizontal, itu tetap nyaman, tidak terganggu dengan pinnya. Kalau kasar kan gak enak ya, kita pegangnya kurang nyaman. Jadi selain fungsional, kenyamanan pun harus diutamakan, seperti itu ya. Jadi di bagian gagang atau handle kayunya johar. Untuk bagian warangka atau bagian sarung ini pakai kayu burjati. Burjati di bagian simet meting, sopal, dan ada garis yang ini. Itu juga dari johar dan bentuknya belimbingan. Ada sudut di bagian kiri dan di bagian kanan dari gagang tembus ke sarung, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian bilah. Dan seperti biasa, ketika kita mengeluarkan pisau atau mengeluarkan golok, posisi tangan kiri biasakan di atas sarung. Kalau seperti ini bahaya, sangat fatal. Biasakan seperti ini ya. Ini dia penampakan dari bilahnya. Bahannya menggunakan bahan yang cukup premium, bahan yang cukup sultan juga. Ini bahan Sleipner A88. Sebelum kita lanjut ke cek berikutnya, tes ketajaman dan dimensi daripada pisau, kita cek dulu apa itu bahan Sleipner ya. Jadi untuk yang belum terlalu mengetahui atau yang belum terlalu paham, karena sebaiknya kalau kita mau membeli pisau ataupun golok, alangkah baiknya kita mengetahui kualitas barang tersebut ya, untuk bahan pertimbangan tentunya, dan juga untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bahan Sleipner A88 itu updatekan dari bahan D2 IC. D2 IC ekuivalennya Bohler K110 dengan dikurangi kadar karbon dan kadar kromium. Jadi kalau kita kesimpulan dari segi ketahanan karat, tentu Sleipner di bawah Bohler K110 karena kandungan kromium yang ada pada baja Sleipner itu hanya ada 7,80%, sedangkan di D2 kromiumnya 11-13%. Kalau dibandingkan, tentu ini jauh di bawah K110 dari tingkat ketahanan terhadap karat. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan bahan per ataupun bearing, tentu ini masih lebih kuat ketahanan karatnya, begitu ya. Dan untuk kandungan molybdenumnya, Sleipner lebih tinggi dari D2 ya, atau lebih tinggi dari K110. K110 tingkat molybdenumnya hanya 0,40% sampai 1,20%, sedangkan untuk Sleipner kandungan molybdenumnya sampai 2,50%. Bisa ditarik kesimpulan dari segi ketahanan atau dari kekuatan bajanya, berarti Sleipner lebih unggul, karena
peran molybdenum di dalam sebuah bodi itu untuk mencegah kerapuhan dan mempertahankan kekuatan baca pada suhu tinggi. Insya Allah Sleipner lebih tahan terhadap chipping, lebih tahan terhadap gompal ataupun rolling. Sedangkan fungsi daripada kromium itu untuk ketahanan terhadap aus dan ketahanan terhadap karat, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk dimensi ataupun tes ketajamannya insya Allah nanti akan kita lanjut di video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata-kata ataupun yang lainnya mohon dimaafkan. Untuk kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.